ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para habaib, para kiai, para alim ulama, para ajengan yang sama kita cintai dan sama selalu kita doakan agar segenap para habaib dan para ulama, kiai dan ajengan kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada sahibul majelis dari Majelis Sababul Khair yang pada hari ini atau malam ini memperingati miladnya yang ke-7, guru kita semua yang selama ini terus dengan sabar dan tekun membimbing kita, membina kita, menuntun kita ke jalan Allah dan Rasulnya, yaitu Sayyidil Mahbub Al-Habib Mahdi Ibnul Habib Hamzah As-Saggaf hafidhahullah ta'ala wa ra'ahu wa batalaw bituli hayatihima wa nafa'ana bi'ulumihima fid wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Majelis Sababul Khair yang pada malam hari ini memperingati miladnya yang ke-7 senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai majelisan thayyibah, majelisan salihan, majelisan makmuran, majelisan mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, tadi kita sudah sama mendengar satu tausiah yang sangat luar biasa. Tausiah yang singkat, padat, ringkas, jelas, penuh dengan hikmah yang disampaikan oleh guru besar kita, guru besar daripada Majelis Sababul Khair, yaitu Sayyidil Mahbub Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustadzul Mubarak wa Da'i ilallah Al-Habib Saggaf bin Hasan Baharud hafidhahullah ta'ala wa ra'ah wa qatallallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya garis bawahi dari apa yang beliau sampaikan tadi, beliau mengingatkan kita semua betapa pentingnya kita memperbarui kembali sikap kita
para habaib dan para ulama. Kenapa saya katakan ini menjadi sangat penting, saudara? Habaib dan ulama. Pertama, habaib tidak lain dan tidak bukan merupakan ahlu baitin Nabi. Habaib tidak lain dan tidak bukan merupakan keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di pundak mereka terdapat kewajiban untuk terus melanjutkan dakwah datunya. Yang di pundak mereka terdapat kewajiban untuk terus menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia, saudara. Karena itu apa yang disampaikan oleh Habib sejak tadi begitu luar biasa, saudara, agar umat Islam jangan jauh-jauh dari para habaib. Dan jangan kaget, saudara, apa yang dilakukan oleh para habaib keluarga Nabi dari dulu sampai hari ini, mereka tetap tidak berubah, mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, lau mata lain, walaupun seisi dunia mencerca mereka, saudara. Saudara, Nabi alaihi salatu wassalam manusia yang terlembut, manusia yang tersantun, manusia yang paling ramah, manusia yang paling berakhlak mulia. Tapi jangan lupa, di balik lembutnya Nabi, di balik santunnya Nabi, di balik ramahnya Nabi, beliau tetap tegas di dalam menegakkan hukum, saudara. Beliau tidak pernah kompromi dengan kemaksiatan. Beliau tidak pernah kompromi dengan kemusyrikan. Beliau tidak pernah kompromi dengan kebatilan. Nabi begitu santun, Nabi begitu ramah, Nabi begitu lembut. Tapi jangan lupa, saudara, pencuri dipotong tangannya oleh Nabi. Nabi begitu santun, Nabi begitu ramah, Nabi begitu lembut. Tapi jangan lupa, pemabuk dipukul, dicambuk oleh Nabi, saudara. Nabi begitu santun, Nabi begitu lembut, Nabi begitu ramah. Tapi jangan lupa, saudara, Zani Muhsin dirajam sampai mati oleh Nabi, saudara. Ya, Nabi begitu santun, Nabi begitu ramah, Nabi begitu lembut. Tapi jangan lupa, begitu orang-orang kafir mengangkat senjata memerangi Nabi, Nabi mengangkat pedangnya, berada di barisan terdepan untuk melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam, saudara. Sallu ala Nabi. Saya mau tanya, saudara, pada saat perang Badar, perang Uhud yang begitu hebat, apa Nabi kita sembunyi? Apa Nabi kita sembunyi? Apa Nabi kita lari tunggang langgang? Apa Nabi kita takut? Apa Nabi kita pengecut? Tidak, saudara. Manusia yang paling berani siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu, saudara, apa yang ditunjukkan oleh Nabi dalam kehidupannya, begitulah yang diajarkan oleh Nabi kepada keluarganya. Maka itu mari kita lihat bagaimana anak menantunya, yaitu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, saudara, tidak pernah berhenti secara terus-menerus dalam jalur hidupnya menegakkan kebenaran sampai mati terbunuh. Begitu juga putra beliau Sayyidina Hasan tidak pernah berhenti menegakkan kebenaran sampai mati diracuni. Begitu juga putra yang satunya lagi Sayyidina Husain, saudara, terus menerus berjuang sampai mati dibantai bersama keluarganya, saudara. Maka itu Al-Imam Ali Zainal Abidin, saudara, putra daripada Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhum ajma'in, apa beliau pernah mengatakan, saudara? Beliau mengatakan tentang Ahlul Bait, al-qatlu lana ada wal karamatu indallahi syahadah. Al-qatlu lana ada, dibunuh itu bagi kami keluarga Nabi itu sudah sesuatu yang menjadi kebiasaan. Itu sudah biasa, nggak aneh lagi. Wal karamatu indallahi syahadah, tapi kemuliaan kami di sisi Allah adalah syahadah, yaitu mati syahid. Makanya jangan sekali-kali menakut-nakuti para habaib, mau ditangkap, difitnah, saudara, mau dibujuk, mau dipenjara, mau dibunuh. Enggak, habaib sebagai keturunan Nabi tidak akan pernah mundur di dalam menegakkan kebenaran, saudara.
mereka tidak lain dan tidak bukan adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka yang melanjutkan perjuangan Nabi, mereka yang meneruskan perjuangan Nabi, sehingga kedudukan mereka saudara ditinggikan di sisi Allah, sampai Allah memberikan pernyataan dalam Al-Quran, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadikil ulama. Sesungguhnya saudara yang hanya takut kepada Allah adalah dari hamba-hamba Allah yang ulama. Allah memberikan kesaksian bahwa ulama sejati saudara senantiasa takut kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah. Itulah ulama-ulama, ulama dunia akhirat, ulama yang diridai oleh Allah dan Rasulnya. Nggak sampai di situ, Allah nyatakan dalam ayat yang lain, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan mereka yang memiliki ilmu beberapa derajat saudara. Allah tinggikan ulama, Allah muliakan ulama, Allah hormati ulama, Allah hargai ulama. Maka itu kita sebagai hamba Allah wajib untuk menghormati yang dihormati oleh Allah, wajib untuk menghargai yang dihargai oleh Allah, wajib untuk memuliakan mereka yang dimuliakan oleh Allah saudara. Maka itu jangan coba-coba kurang ajar kepada kiai, kurang ajar kepada ajengan, kurang ajar kepada ulama, apalagi sampai saudara mengkriminalisasi mereka, menakut-takuti mereka, menangkap mereka. Demi Allah, siapa menghinakan ulama, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Itu sama tanya semua yang ada di sini, siap cinta habaib dan ulama? Siap ikut habaib dan ulama? Takbir. Takbir. Saudara, tolong dicatat baik-baik. Sebelum NKRI lahir, sebelum Pancasila ada, sebelum UUD 45 disahkan menjadi konstitusi, sebelum Bhinneka Tunggal Ika diucapkan orang, saudara, para habaib, para ulama, para kiai sudah berjibaku berjuang melawan penjajah untuk memerdekakan negara ini saudara. Betul? Betul? Sebelum tentara ada, sebelum polisi ada, para ulama saudara yang panggul senjata bersama para santrinya untuk mengusir penjajah Belanda, penjajah Jepang, penjajah yang merusak negara ini saudara. Kemana tentara saat itu? Belum lahir. Kemana polisi saat itu? Belum lahir saudara. Sebelum ada tentara, sebelum ada polisi, habaib dan ulama, para kiai dan ajengan, serta para santri yang berjuang untuk memerdekakan republik ini. Betul? Betul? Tahu-tahu sekarang mereka mau kurang ajar sama ulama. Ayo sama tanya semua, siap ikut habaib? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Betul? Saudara, dulu di Bogor ada pejuang-pejuang dari ulama. Ada Mama Bakri saudara, ada Mama Falak saudara, ada Mama Abdullah bin Nuh saudara. Betul? 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 Tentara kemana? Belum lahir. Polisi di mana? Belum lahir. Saudara, di Bekasi, di Jakarta ada Kiai Haji Nur Ali saudara, dengan santri-santrinya angkat senjata melawan penjajah. Ribuan kiai, ribuan santri, ribuan umat Islam mati syahid berdarah-darah untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Betul? Di Tasik, Jawa Barat saudara, ada Kiai Haji Zainul Mustafa saudara. Bagaimana beliau bersama para santrinya angkat senjata melawan Belanda dan Jepang saudara, sampai beliau dengan pesantren-pesantrennya dibakar oleh Jepang saudara, dibunuh santrinya, disembelih kiainya saudara.
kesejahteraan daripada negara ini, saudara. Betul? Di mana tentara? Di mana polisi? Sekarang kau jadi tentara, kau jadi polisi, kau punya pangkat jadi jenderal, kau punya gaji begitu besar, kau hidup serba enak. Itu semua berkat jasa para habaib, para ulama, para kiai, para ajengan dan para santri, saudara. Orang udah merdeka, udah enak, dapat gaji gede, memusuhin ulama. Nah, sekarang saya mau tanya semuanya cinta nggak sama ulama? Sama Bang Tomat, cinta nggak sama kiai? Cinta nggak sama ajengan? Cinta nggak sama habaib? Siap berjuang bersama habaib? Siap berjuang bersama kiai? Takbir! Begitu udah merdeka, orang selawatan mau dilarang. Begitu merdeka, orang mau ngaji dilarang. Kalau lu gua menyang. Makanya saya bangga dengan umat Islam Jawa Barat, saudara. Makin dilarang, makin membludak yang datang, saudara. Takbir! Takbir! Pokoknya sekarang kita jadikan kebiasaan. Makin dilarang, makin kita gelar. Makin dilarang, makin kita luberin. Makin dilarang, makin kita banyakin. Makin dilarang, kalau perlu tiap hari kita tampil. Takbir! Takbir! Habib Mahdi pakai difitnah. Habib Mahdi mau berpolitik. Lu ngomong ngebeduk yang nggak bisa jawab. Betul? Betul? Guru kita mau difitnah, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Tapi ngakunya kiai, ngakunya ulama. Ada pengumuman, ulama ada dua. Yang pertama ulama, kedua ulama-ulamaan. Yang kedua apa? Kedua apa? Yang ulama mengajak kita ke sorga, yang ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Betul? Betul? Ada yang nanya, yang ulama-ulamaan itu yang mana? Yaitu tadi yang Habib Mahdi bilang, yang imanuhum fi amplopihim. Imanuhum fi amplopihim. Kacau tidak? Kacau tidak? Yang begini ada gak? Yang begini ada gak? Aku ngomong di media, kami tidak mendukung berselawat. Saudara, akunya ahlus sunnah, ala gua menyan. Sejak kapan ahlus sunnah anti sholawat? Betul? Sejak kapan ahlus sunnah benci habaib? Betul? Sejak kapan ahlus sunnah benci ulama? Betul? Sejak kapan ahlus sunnah anti pengajian? Betul? Itu namanya bukan ahlus sunnah, ahlul fitnah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Maka itu saya bangga semua. Habib Mahdi datang ke saya, Habib Rizik, ini bagaimana nih? Kita mau tabligh dipersulit. Saya lagi bingung. Saya bilang, ente punya salah. Habib Mahdi bingung, apa salahnya Habib? Coba pikirin salahnya. Gak dapet tabligh. Nah, orang gak ada salah. Habib Mahdi bingung, izin udah, ngomong udah, ngundang udah, gak ada salah. Ada satu salah ente. Gak ketemu juga. Akhirnya Habib Mahdi bilang, apa sih Beb salahnya? Ada satu, ente ngundang aneh sih. Betul? Resiko ngundang saya diudak-udak. Betul? Betul? Ya, sekarang kalau ada orang bikin acara, didatangi oleh petugas, mau bikin apa nih? Tabligh akbar. Siapa yang ceramah? Habib Rizik. Wah, teroris tuh. Awas ya, kalau terjadi apa-apa nanti tanggung jawab. Wah. Awas ya, kalau ada bakar-bakaran, panitia kita tangkap semua. Wah. Lu pikir gua maling?
nunggu di depan. Siapa yang lo mau semprot? Takut sama water cannon? Habib Mahdi mau ditakut-takutin. Ini Habib Mahdi asegap, lebih galak dari bin Sahab. Saya sepertinya orang baik, dia aja provokasi. Takbir. Pokoknya umat Islam tetap mesti kompak, betul? Ternyata saya mau tanya, ini acara dilarang, yang datang banyak tidak? Wah, Datang budak tidak? Datang duber tidak? Ini acara dilarang, ternyata tetap jalan tidak? Tetap lancar tidak? Katanya anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Anugerah siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Siapa maha perkasa? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara, saya ceramah jangan panjang-panjang ya. Sebab kalau panjang-panjang kita nambah pasal lagi satu sudah. Sekarang ini saya dituntut 15 perkara. 15 satu perkaranya 3 pasal. Jadi 15 kali 3 45 pasal. Gara-gara ngomong water cannon tambah 1 pasal. Kacau tidak? Kacau tidak? Urusannya Habib Mahdi besok dipanggil polisi sebagai saksi. Kalau saya mau tanya saudara, abangnya karena ulama, kondor atau maju? Kondor atau maju? Iya atau lawan? Hari ini ada berita lagi di televisi. Ada terduga teroris dikerebek oleh polisi dan ditangkap. Ternyata di rumahnya ada seragam FPI dan ada foto Habib Rizik. Lah emang kenapa orang punya seragam FPI bisa dibeli di jalanan? Betul? Betul? Emang ada apa foto Habib Rizik di sana? Biar aja dia cinta, bolehnya sewot. Kacau tidak? Kacau tidak? Akhirnya apa? Foto Habib Rizik dituduh sebagai teroris. Fotonya yang teroris, lu tangkap fotonya. Betul? Betul? Udahlah, nggak usah pakai muslim ulama. Ulama dikriminalisasi, ulama dimakalisasi, ulama dituduh macam-macam, saudara. Ini sampai hari ini nih, tiap hari di tempat pesantren saya itu tiap malam ada drone, saudara. Foto saya punya rumah, foto dapur santri, foto perkebunan, foto pertanian. Intel datang, nanya lurah, nanya RT, nanya RW, nanya petani, saudara. Wah, petani mau dibayar, asal mau jadi mata-mata di pesantren Habib Rizik. Akhirnya petani ditanya, saudara, Pak, tolong kasih kabar kita. Itu di tempat Habib Rizik banyak tumpukan-tumpukan karung. Itu apa isinya? Dia pikir mesiu kali, saudara. Dia pikir amunisi, saudara. Petani jawab, oh itu tai kebo. Kata petugas, tai kebo bagaimana? Habib Rizik kan petani, tai kebo pupuknya. Pupuk lu pikir bom? Kajian deh lo. Kacau tidak? Kacau tidak? Oh, macam-macam tuduhannya. Habib Rizik menyerobot tanah. Habib Rizik sodomi laskar. Habib Rizik selingkuh perempuan. Habib Rizik menghina Pancasila. Habib Rizik menghina Tuhannya Kristen. Habib Rizik ini kalau kayak film seru benar, saudara. Bukan Anda aja yang seru, saya juga seru. Saya nanya, Mama, nih selesainya kapan nih? Ini jagoannya
teror? Apa bentuk ancaman kita takut? Sekarang saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Takbir! Saya dukung yang tadi disampaikan oleh Habib Segaf, saudara, luar biasa. Beliau katakan tadi, habaib dan ulama bukan musuh pemerintah, bukan musuh negara. Bahkan tadi beliau katakan, mestinya negara ini, umaro, pemerintah, peluk itu ulama, rangkul itu habaib, gunakan energinya untuk membangun bangsa. Betul? Betul? Saya mau tanya, disampaikan Habib Segaf, betul tidak? Bagus tidak? Bagus. Tapi nanti Habib Segaf dibilang Habib Segaf berpolitik karena nyebut-nyebut pemerintah. Itu bukan berpolitik, itu nasihati umat biar benar, itu nasihati pemerintah biar benar, itu nasihati umarok biar benar. Itu namanya dakwah, bukan berpolitik. Jangan jadi tukang fitnah. Betul? Betul? Betul. Oh, ada ngancam Habib Rizik Todak dan Kapakan Sari akan kita gagalkan. Kami akan takbir. Jadi kalau yang menghadang kasih tahu, saya punya mobil itu warna putih, serinya B1 FVI. Kalau jalan kadang dikawal, lu mau hadang di mana aja lu silakan hadang. Betul? 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 Jangan dipikir para habaib, para ulama akan mundur. Tidak, saudara. Siapa coba-coba menghadang, akan kami lawan. Kami yang mati atau kau yang akan mati bersimbah darah. Takbir! Takbir! Saudara, Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah kasih tahu kita, saudara. Tegas-tegasan Allah nyatakan, faqala ta'ala, la tahinu fi ibtigha'il qaum. La tahinu fi ibtigha'il qaum. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Subhanallah. Apa Allah katakan? Tolong catat baik-baik ini ayat, saudara. Allah nyatakan, la tahinu. Hei orang beriman, la tahinu. Jangan kamu merasa tidak berdaya. Jangan kamu merasa tidak punya kekuatan. Fibtiqa'il qaum, di dalam memburu melawan daripada musuh-musuhmu, di dalam mengejar lawan-lawanmu. Jangan kamu merasa lemah, jangan takut, jangan merasa tidak berdaya, sudah. Kenapa kemudian Allah katakan, in takunu ta'lamun, jika kamu merasa sakit saat melawan mereka, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, sesungguhnya mereka pun terasa sakit sebagaimana sakitnya kamu. Allah kasih tahu sama kita, sudah. Kalau kita lawan musuh kita sakit, musuh kita juga sakit. Kita pusing mikirin musuh, musuh lebih pusing mikirin kita, saudara. Kita keluar duit lawan musuh, duit musuh lebih banyak lagi dia keluarin buat lawan kita, saudara. Nggak boleh kita takut dengan musuh manapun. Betul? Takbir! Saya tanya, malam ini kita bahagia tidak? Bahagia. Senang tidak? Senang. Tapi musuh kita lagi puyeng. Musuh kita lagi puyeng. Ini Habib Mahdi udah dilarang, masih gelar aja. Puyeng mereka, puyeng. Tapi lihat Habib Mahdi, puyeng enggak? Senyum enggak? Senang enggak? Musuhnya? Yang ngelarang, yang menghadang, Habib Mahdi, Habib Mahdi, senang tidak? Gembira tidak? Bahagia tidak? Gak usah takut, saudara. Kenapa mesti kita takut? Allah udah kasih tahu, kalau kita capek, musuh lebih capek. Kita lelah, musuh lebih lelah. Kita pusing, musuh lebih pusing. Saudara, kalau di antara kita ada merasa takut, hei, musuh lebih takut dari kita, saudara. Nggak boleh kita takut kepada mereka, saudara. Bangkitkan semangat juang kita, lawan siapa saja yang memusuhi Allah dan Rasulnya, saudara. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela agama, siap bela negara. Takbir! Maka itu saya mau garis bawahi pesan Habib Segaf tadi kepada segenap para pejabat. Ayo, para habaib dan ulama harus kau rangkul, bukan dipukul. Betul? Harus kau peluk, bukan digebuk. Betul? Harus kau sayang, bukan ditendang. Betul? Betul?
hormat, bukan kau sikat. Betul? Kalau Umaro cinta ulama, rangkul ulama, peluk ulama, sayang ulama, niscaya umat Islam akan hormat kepada mereka. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau Umaronya cinta ulama, saudara, kita siap taat kepada ulama? Siap taat kepada Umaro? Siap hormati Umaro? Betul? Akbar? Tapi kalau Umaronya kurang ajar kepada ulama, ulama dihina, ulama difitnah, ulama direndahkan, ulama dilecehkan, ulama dikriminalisasi, ulama dimakarisasi, ulama diterorisasi, ulama mau dipenjara, ulama saudara diancam mau dibunuh, mau diculik, mau dianiaya. Saya tanya umat Islam saudara, apa anda hormat kepada Umaro semacam ini? Hormat tidak? Hormat tidak? Kalau begitu anda mau bela Umaro atau ulama? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Takbir! Nah, jadi saudara, betul yang dikatakan oleh Habib Segaf tadi, para habaib dan ulama nggak kemaruk jabatan, nggak nyari kursi, nggak ada yang pengen jadi pejabat. Mereka pengen negeri ini baik, negeri ini makmur, negeri ini betul. Kalian mau jadi presiden silahkan, kalian mau jadi tentara, mau jadi jenderal silahkan, kalian mau jadi anggota dewan silahkan, kalian mau bikin peraturan silahkan. Kami siap patuh, kami siap taat. Syaratnya satu, bikin peraturan jangan yang bertentangan dengan syariat Islam, itu aja. Betul? Betul? Kalau mereka bikin peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tapi kalau coba-coba mereka menyerang Islam, melecehkan Islam, menghinakan Islam, kami nggak bakal diam, saudara. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Walaupun harus mati bersimbah darah, tetap kami akan berjuang menegakkan Islam di bumi Indonesia ini, saudara. Takbir! Siap bela Islam? Siap tegakkan Islam? Takbir! Sallu ala Nabi. Akhirnya, camkan baik-baik, saudara. Malam hari ini seorang Habib dibunuh karena untuk membela Islam, maka besok ribuan Habib-Habib yang lainnya akan bangkit kembali untuk menegakkan Islam di bumi Indonesia, saudara. Takbir! Malam hari ini seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama, seorang ajengan dibunuh hanya gara-gara bela Islam. Maka besok, saudara, ribuan ajengan, ulama, kiai akan bangkit bersama umat Islam mengangkat bendera Islam untuk ditegakkan di bumi Indonesia ini, saudara. Takbir! Siap ikut habaib? Siap ikut ulama? Takbir! Sallu ala Nabi. Setelah panjang lebar saya sampaikan sedemikian rupa, saya ingin mengumumkan hal penting untuk saudara-saudara sebelum saya akhiri ceramah ini. Catat baik-baik, saudara. Sebentar lagi tanggal 19 April di Jakarta akan ada pilkada. Saya tidak ingin bicara politiknya, karena bagi saya pilkada di Jakarta kali ini sangat berbeda, sangat istimewa. Dalam pilkada yang saya lihat, itu bukan pertarungan antar partai politik, itu bukan pertarungan antara Anies dan Ahok, bukan, saudara. Tapi itu merupakan pertarungan antara yang hak dengan yang batil. Itu pertarungan antara pembela Al-Quran dengan penista Al-Quran. Itu pertarungan antara pembela Islam dengan penoda Islam. Itu pertarungan antara umat Islam yang didukung oleh para ulamanya, saudara, dengan seorang penista agama yang didukung oleh perangkat negara dan dimodali oleh 9 konglomerat terkaya di Indonesia, saudara. Kita lihat besok, mereka jangan sombong, mentang-mentang mereka didukung oleh 9 naga, 9 konglomerat terkaya di Indonesia yang duitnya ribuan triliun. Mereka pikir mereka bisa beli semua orang, saudara. Ya, mereka bisa beli oknum pejabat, mereka bisa beli oknum polisi, mereka bisa beli oknum tentara, mereka bisa beli oknum anggota dewan, mereka bisa beli seluruh perangkat negara ini untuk membela si penista agama, saudara. Ya, mereka bisa beli
oknum-oknum untuk menangkapi ulama, untuk menangkapi kiai, saudara. Tapi demi Allah, saudara, kami umat Islam tidak akan pernah mundur. Saya yakin kalau ulama habaib bersatu, umat Islam semua bersatu, insya Allah besok, saudara, 9 naga akan kita jadikan 9 cacing di Indonesia ini, saudara. Takbir! Siap lawan 9 naga, siap hancurkan 9 naga, siap gadang 9 naga, takbir! Begitu kondisi Jakarta, Anda nggak usah khawatir, sudah. Alhamdulillah, survei, hasil polling, hasil debat, hasil dakwah, hasil tabligh akbar, hasil pencerahan, hasil door to door dilakukan di Jakarta, saudara. Insya Allah 19 April yang akan datang, calon gubernur muslim akan menang 80%, saudara. Amin. Takbir! Takbir! Hati-hati, kita mesti waspada, saudara. Yang di seberang sana lawan kita nggak bakal nerima begitu saja kalau mereka kalah, saudara. Mereka sudah keluarkan uang triliunan rupiah. Mereka sudah beli preman, beli mafia, beli bajingan, beli pejabat, saudara. Mereka beli hukum, saudara. Mereka beli semua perangkat negara untuk menghancurkan kita. Kalau sampai mereka kalah, saudara, hati-hati, preman mereka akan ngamuk, mafia mereka akan didorong untuk ngamuk, bajingan mereka akan ngamuk, mereka akan bakar kantor KPUD, mereka bakar kantor kecamatan untuk menghilangkan bukti pemungutan suara, saudara. Maka itu, saudara, kami telah siapkan jawara-jawara, laskar-laskar umat Islam di Jakarta, di seluruh TPS untuk siap melawan semua calon perusuh, saudara. Takbir! Takbir! Saya mau tanya, kalau kita menang, mereka berbuat kerusuhan, diam atau lawan? Atau lawan? Siap habisi mereka, siap sikat mereka, siap angkat senjata, siap revolusi. Takbir! Begitu saya ingatkan kepada 9 cacing, jangan coba-coba kau berencana mengerahkan bajingan, menyerahkan para mafia, para preman untuk turun ke jalan mengacaukan keamanan Jakarta. Demi Allah, kalau itu terjadi, bukan hanya mafia dan preman di jalan yang kami kejar, tapi 9 cacing akan kami kejar kemanapun mereka lari, walaupun mereka lari ke lubang yang paling dalam, saudara. Nggak, kita nggak bakal biarkan, saudara. Ini negara Indonesia harus aman, Jakarta harus aman. Ini negeri kita. Siapapun coba-coba berbuat rusuh akan kita habisi mereka, saudara. Betul? Takbir! Takbir! Maka itu, saudara, saya mengundang kepada seluruh umat Islam di Jawa Barat, di Banten, di seluruh Indonesia, agar tanggal 18 April rame-rame datang ke Jakarta, saudara. Kita jaga Jakarta, jaga tiap TPS. Yang punya nyali, yang punya keberanian, yang punya cinta kepada agama dan negeri, yang punya kepedulian, kita jaga setiap TPS, kita jaga setiap tempat dari segala kemungkinan, saudara. Ya, saya yang mengundang, saya yang bertanggung jawab, saudara. Kenapa saya undang? Karena saya cinta Jakarta, cinta Indonesia. Nggak boleh siapapun untuk menghancurkannya. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya mau tanya orang Bogor, kalau diundang siap datang? Siap. Siap datang? Siap. Siap datang? Siap. Saya diprotes, Habib, sudah ada polisi dan tentara yang jaga, kenapa mesti dijaga lagi oleh laskar dan jawara serta umat? Saya jawab, jumlah polisi dan tentara nggak cukup. Kalau terjadi kerusuhan seperti 98, saudara, polisi tentara nggak mampu. Kalau terjadi kerusuhan seperti di Ambon, polisi dan tentara melarikan diri, saudara. Loh, saya punya bukti. Kemarin di putaran pertama, polisi dan tentara nggak mampu memendung manusia-manusia macam Iwan Bopeng, saudara. Betul? Dia bawa komplotannya, dia lakukan intimidasi di setiap TPS, saudara. Kemana tentara? Kemana polisi? Sampai Iwan Bopeng mengatakan apa? Itu tentara akan aku potong-potong dia. Kurang ajar. Dia tantangin tentara, tentara mau dipotong-potong. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak?
datang mau bela polisi, bela tentara. Makanya tentara polisi jangan menghalangi, nanti dipotong-potong lu sama Iwan Bopeng. Betul, betul. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Siap bela polisi, siap bela tentara, siap jaga Jakarta, siap sikat Iwan Bopeng, siap Danang Perusuh, siap turun ke Jakarta. Takbir, sallu ala Nabi. Maka itu saya mau tanya yang terakhir, semua saya mau tanya lagi nih. Siap rebut Jakarta? Siap rebut Jakarta? Jakarta harus kita rebut kembali, saudara. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walaupun saya harus diculik, dibunuh, saudara, tetap sampai tetes darah terakhir saya akan berjuang liisil Islam wal muslimin. Umat Islam nggak boleh dipermalukan, ulama nggak boleh dihina-hina, ajengan nggak boleh direcehkan, kiai-kiai nggak boleh direndahkan, saudara. Enggak, saya nggak terima. Mau umarok yang manapun, mau jenderal yang manapun, coba-coba hina ulama, hina kiai, hina ajengan, akan berhadapan dengan para habaib dan semua ulama bersama umat Islam. Betul? Siap ikut habaib? Siap ikut kiai? Siap ikut ajengan? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, saudara, akhirnya pada malam hari ini, saudara, saya ajak semua untuk bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah berkah aksi 212 umat Islam di mana-mana punya semangat persatuan luar biasa. Betul? Betul? Saya tanya, semangat gak bersatu? Semangat gak bersaudara? Semangat gak berjuang? Saya mau tanya, saudara, siapa yang menganugerahkan persatuan kepada kita? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siap bersyukur kepada Allah? Allah satukan kita dengan Al-Quran. Betul? Begitu Al-Quran dihina, kita semua terketuk untuk membelanya. Betul? Betul? Al-Quran adalah imam kita semua. Betul? Al-Quran adalah pedoman kita semua. Betul? Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Betul? Dan Al-Quran menyatukan kita semua. Betul? Betul? Ayo rame-rame kita bawakan, saudara. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Amin. Al-Quran iman kami semua, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Sekali lagi. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk
Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua salinkan tangannya di atas, semua tangan di atas, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Habaib. Siap ikut ulama. Siap ikut kiai. Siap ikut ajaran. Takbir. Allahu Akbar. Saudara, kami sudah sampaikan kepada pemerintah, kalau Anda rangkul ulama, mau dicinta ulama, ada 3 syarat. Yang pertama, jangan biarkan Islam dihina. Betul? Yang kedua, jangan biarkan PKI bangkit kembali. Betul? Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, jangan biarkan Indonesia dijual kepada penjajah asing dan asing. Setuju? Setuju? Baik, di penutup ini, saudara, saya mau tahu sikap Anda semua. Kalau pemerintah tidak membiarkan Islam dihina, tidak membiarkan PKI bangkit kembali, tidak menjual negara kepada penjajah asing dan asing, saya mau tanya, apa perlu kita demo? Tidak. Apa perlu kita unjuk rasa? Tidak. Apa perlu kita berontak? Tidak. Apa perlu kita revolusi? Tidak. Tidak. Kita dakwah dengan tenang, betul? Silakan pemerintah atur negara, kita atur dunia dakwahnya, betul? Indah tidak? Indah. Indah tidak? Indah. Sekarang saya mau tanya sikap sebaliknya, saudara. Kalau ternyata pemerintah tetap membiarkan agama dihina, sampai menista Al-Quran, nanti dibebaskan, saudara, nggak dihukum, saudara, ini namanya membiarkan Islam dihina. Kemudian yang kedua, saudara, ternyata PKI bangkit kembali, dibiarkan juga. Kemudian yang ketiga, negara dijual kepada penjajah asing dan asing. Saya mau tanya yang hadir di sini, apa perlu kita demo? Apa perlu unjuk rasa? Apa perlu revolusi? Apa perlu revolusi? Apa perlu revolusi? Takbir. Allahu Akbar. Jadi Anda siap revolusi, tunggu komando habaib. Siap. Siap tunggu komando ulama. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Jadi ulama bukan pemberontak, tapi ulama membela negara. Betul? Kiai bukan pemberontak, tapi kiai penjaga negara. Betul? Siap bela agama? Siap bela negara? Siap mati untuk Allah? Takbir. Allahu Akbar. Itu saja yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Tolong amanat saya ingat, kalau besok ada tablik-tablik dilarang lagi, kita luberin itu tablik, saudara. Setuju tidak? Setuju. Pokoknya kalau ada pengajian dilarang, rame-rame kita datang beri dukungan pengajian. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Pokoknya ada pesantren-pesantren diganggu, kita turun rame-rame sikat yang ganggu pesantren. Setuju tidak? Siap bela kiai. Siap bela ajengan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fahina